Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dari Sistem Informasi 3 semester 6 dengan NIM 0702192030. Di sini saya akan membuat tutorial CRUD pengolahan data calon peserta siswa SMP Negeri 10 dengan menggunakan data Airtable dan Modular sebagai desainer. Pertama di sini kita masuk dulu ke Airtable-nya. Kemudian di sini kita bisa kita pilih add base, di mana di sini kita bikin database baru. Untuk namanya bisa kita ubah data calon siswa. Kemudian di sini untuk tabel, untuk tabelnya kita juga bisa ubah, kita ubah menjadi siswa baru. Kemudian di kolomnya kita ubah menjadi nomor pendaftaran. Kemudian untuk tipe teksnya kita ubah juga menjadi single line text. Semuanya kita ubah menjadi single line text. Kemudian yang kedua kita buat menjadi nama, tipenya juga single line text. Oke. Kemudian ini kita ubah menjadi tempat tanggal lahir. Coba menjadi single line text. Untuk status kita ubah menjadi jenis elemen. Nah, di sini kita bisa menambahkan kolomnya. Jika kita ingin menambahkannya, ini kita tambahkan untuk agama. Kita tambahkan satu lagi untuk bagian alamat. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Untuk di bagian database-nya menggunakan Airtable. Ini kita hapus saja. Nah, datanya sudah selesai. Di sini kita langsung mendesainnya pada Modular. Kita bikin project baru. Nah, di sini kita akan membuat project baru. Kita create project namanya kita buat data siswa baru. Kemudian kita next, kita finish, kemudian kita tunggu sampai muncul layar screen satunya. Nah, ini adalah tampilan screen satunya. Di sini untuk mempercantik tampilannya, kita bisa hapus screen satunya. Dari sini kita hapus tandanya. Kemudian di sini kita akan menambahkan vertical arrangement. Kemudian kita klik parent biar tampilan menjadi rapi dan tampilannya akan memanjang ke bawah. Kemudian kita pilih label. Agar dia ke bawah, kemudian agar dia ke samping, kita ambil horizontal arrangement. Kemudian kita klik parent.
Teksnya juga kita putaran. Lalu labelnya kita duplikat, kita tarik ke bawah. Yang untuk horizontal arrangement-nya teksnya gak usah kita putaran. Kemudian di sini kita tambahkan text box. Kemudian kita ke dalam gitu. Kemudian di bagian horizontal arrangement-nya kita ubah width-nya menjadi 25%. Untuk di bagian horizontalnya vertikal vertikal vertikalnya kita buat menjadi center biar dia tulisannya ke tengah biar dia rapi. Kemudian di bagian horizontal arrangement-nya kita duplikat, untuk bagian untuk di bagian horizontal arrangement ini kita duplikat sebanyak kolom yang kita buat ini. Sebanyak kolom data yang mau kita buat ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini kita tambahkan 5 kolom. Dimana untuk kolom nomor pendaftaran, kemudian untuk nama, tempat dan tanggal lahir, kemudian untuk jenis kelamin, agama, dan satu lagi untuk alamat. Ini kita duplikat saja. Pada teks label 1 ini kita ubah namanya menjadi calon siswa dari SMP 10. Kita font bold. Kemudian konteksnya kita buat menjadi 18. Kemudian di sini kita preference, kita buat dia menjadi ke tengah, kita ubah ini menjadi center biar dia ke tengah. Kemudian untuk di teks ini kita ubah font boldnya, teksnya kita ubah menjadi nomor 3, jadi nomor pendaftaran kita tombol. Kemudian yang kedua kita ubah menjadi nama, tombol. Teksnya kita ubah menjadi nama. Kemudian yang ketiga tombol lagi kita ubah namanya menjadi tempat tanggal lahir atau TTL. Kemudian tempat kita ubah menjadi jenis kelamin. Kemudian yang ini kita ubah menjadi agama, dan yang terakhir untuk alamat. Ya. Di sini ini kita rapikan dulu width-nya menjadi 25%.
kita rapikan dulu. Untuk di bagian text boxnya ini kita ubah menjadi full parent, kemudian di bagian sini kita ubah width-nya menjadi 30%. Kemudian tempat dan tanggal lahir juga kita ubah width-nya menjadi 30%. Di jenis kelamin juga kita ubah 30%. Untuk agama juga 30%. Di alamat juga 30%. Nah, jadi dia terlihat rapi. Ini teks for label 2 ini fungsinya untuk mengasih jarak antara judul dengan text boxnya. Jadi ini itu untuk spasi. Kita bisa hilangkan biar dia tidak terdeteksi. Kita hapus teksnya. Kemudian di sini untuk jenis kelamin kita ganti. Untuk jenis kelamin ini kita ganti menjadi spinner, di mana spinner ini nanti kita bisa memilih jenis kelaminnya, jenis kelamin perempuan atau laki-laki. Kita tambahkan dulu spinner. Nah, kita letakkan di bagian jenis kelamin. Untuk text boxnya kita hapus saja karena kita nanti pakai jenis kelamin. Kemudian di sini di bagian jenis kelamin kita ubah dulu elemennya, kita buat di sini menjadi pilih perempuan, laki laki. Nah, biar dia tulisannya menjadi default ke bawah, maka di sini kita menambahkan koma biar dia tulisannya ke bawah. Kemudian untuk tombol button input edit delete-nya di sini kita menambahkan button. Kita pilih dulu horizontal arrangement-nya. Horizontal arrangement biar dia ke samping. Kemudian kita filter. Kemudian di sini kita bisa menambahkan jarak seperti di sini tadi. Kita pilih dari label, kita taruh di sini. Kemudian di sini kita tambahkan buttonnya, 3 button untuk button input, edit, dan delete. Kita duplikat saja. Ya. Kemudian kita duplikat satu button lagi untuk di sini kita akan menambahkan satu button lagi untuk button refresh. Pertama kita pilih dulu dari kita ambil ini. Kita ambil horizontalnya lagi. Kemudian kita filterin. Nah, ini kita duplikat saja. Kita duplikat. Dimana button yang ini tuh untuk bagian refresh. Kemudian untuk yang ini jaraknya tadi kita bisa hapus tulisannya biar dia tidak terdeteksi atau labelnya kosong. Kemudian untuk di bagian button satunya
kita ubah teksnya menjadi input. Ubah menjadi input. Kemudian untuk text box 2 ubah menjadi edit. Kemudian di text box 3 di text box 3 kita ubah namanya menjadi delete. Kemudian di text box 4 kita ubah menjadi refresh. Kemudian di sini untuk menambahkan list view list sticker. Di sini kita akan menambahkan satu buah list sticker, di mana list sticker ini untuk view list sticker seperti itu. Kita tambahkan lagi, coba list stikernya. Stikernya. Stiker. Dimana list stiker ini tampilannya sama seperti button. Di list stiker ini kita ubah juga namanya. Kita ubah menjadi field. Nah, biar dia rapi, kita ubah dulu nya menjadi di sini kita ubah dulu. Kemudian untuk di bagian button input, di sini kita ubah widthnya menjadi filteran, diedit juga, kemudian di delete juga kita filteran biar dia rapi. Kemudian untuk di bagian refresh, untuk di bagian refresh juga kita filteran, di bagian view juga kita filteran. Nah, setelah itu di sini saya akan menambahkan label di tiap garisnya, di mana label ini untuk spasi antara text box yang pertama dan yang kedua. Di sini kita tambahkan saja. Di mana text box ini untuk memberikan jarak. Di sini juga kita beri label. Di sini juga. Kemudian ya, kemudian di sini kita hapus saja teksnya. Kita hapus teksnya. Ini juga.
Nah, sudah. Nah, pada agar memudahkan kemudian di sini untuk mempermudah dalam penyusunan bloknya, di sini saya akan mengubah nama-nama text box-nya agar lebih mudah dikenal saat kita melakukan blok. Di sini kita ubah text box-nya menjadi kita ubah menjadi txt nama txt ini box yang pertama, text box yang pertama kita ubah menjadi txt nomor pendaftaran karena panjang jadi kita buat txt aja. Kemudian untuk text box yang kedua kita rename juga menjadi txt nama. Txt nama. Kemudian untuk text box yang ketiga kita rename menjadi txt ptl kemudian untuk text box jenis kelamin kita rename juga menjadi txt spn kita buat menjadi spn di mana spn itu adalah spina. SPN kelamin. Kemudian untuk agama juga kita rename txt-nya. Kemudian untuk di bagian tombol-tombol buttonnya kita ubah juga namanya menjadi btn input, btn input. Kemudian untuk di bagian edit kita ubah juga menjadi btn edit. Begitupun di delete kita ubah menjadi btn delete. Kemudian di bagian refresh juga kita ubah menjadi untuk di view untuk di view ini kan kita menggunakan list speaker. Di sini kita bisa ubah juga menjadi ELT view. Nah, sudah selesai. Ini jadi kalau kita sudah ubah semua nama di text box-nya sama di button-buttonnya, ini mempermudah kita nanti untuk melakukan pemblokan. Selanjutnya di sini kita akan menghubungkan modularnya ke Airtable yang sudah kita buat tadi. Nah, kita akan menghubungkan dari modularnya ke data Airtable-nya tadi. Data Airtable ini caranya kita pilih dari storage. Kita ambil yang spreadsheet.
kita letakkan di sini, kemudian kita ubah namanya menjadi air curut. Kita ubah air curut. Kemudian di sini kita klik. Nah, untuk menghubungkan desain kodular ini, data desain kodularnya ke Airtable, caranya yaitu di sini ada APK dan base ID. Di sini untuk APK-nya kita bisa kopikan kodenya dari ini, kita buka Airtable-nya, kita pilih account, kemudian kita tunggu. Nah, kemudian di bagian sini ini ada kode APK-nya, di sini kita copy saja, kemudian kita masukkan ke kodularnya, kita paste di sini. Nah, untuk di bagian base ID, di sini kita buka lagi. Kemudian di sini untuk base ID-nya kita pilih dari help, kemudian kita pilih API documentation. Nah, nanti di sini akan muncul kode JavaScript-nya. Ini kita scroll saja, kemudian kita pilih yang ini. apt ini dari sini sampai sini. Kemudian kita copy, kita taruh di base ID. Nah, base ID ini tuh sama dengan ini. Sama dengan di sini. Ini untuk cara cepatnya untuk mencari base ID-nya. Dari sini kita bisa mengcopy, lalu kita pastikan di kodularnya. Kemudian untuk table name ini kita harus sesuaikan sama nama di table-nya. Untuk penulisannya juga harus sama, mau huruf kecil, huruf besar harus sama. Di sini kita buat tadi menjadi siswa baru. Kemudian di sini kita akan menambahkan notifiernya. Nah, lalu untuk tampilan desainnya sudah selesai. Di sini kita langsung masuk ke dalam blog. Setelah itu kita pilih bagian input, di mana kita pertama membuat button input terlebih dahulu. Kita pilih button input klik. Kemudian kita tarik if dari control, kemudian text, bisa seperti ini. Kemudian kita tarik txt name, txt. Dan di sini kita tarik dari txt nomor pendaftaran, karena tadi txt box yang pertama itu nomor pendaftaran. Jadi kita pilih txt nomor, kemudian kita pilih yang txt nomor teks, txt yang ini kita masukkan. Kemudian kita ambil notifier. Kita ambil notifier. Kita pilih yang notifier soal notice. Kemudian kita ambil teks. Lalu yang ini kita ganti menjadi masukkan nomor pendaftaran. Kemudian di sini kita buat masukkan nomor pendaftaran, di mana notifier ini adalah di mana nanti jika
Jika data dari teks dan nomor pendaftaran ini belum dimasukkan, maka nanti akan muncul notifikasi masukkan nomor pendaftaran terlebih dahulu agar dia datanya terdaftar. Kemudian di sini kita pilih dari txt nomor, kemudian kita ambil txt nomor itu fokus yang ini kita letakkan di sini. Kemudian kita tambahkan kondisinya, kita tambahkan hasil. Kemudian ini kita duplikat saja, ini juga kita duplikat. Yang ini kita ubah menjadi txt nama. Ini kita ubah menjadi masukkan nama. Ini kita ubah juga menjadi txt nama. Kemudian di sini kita tambahkan lagi kondisinya else if. Kemudian kita pilih logic, kita pilih yang ini. Kemudian kita pilih spinner. Di sini kita copy lagi untuk di bagian tempat tanggal lahir. Ini kita ubah menjadi txt.html. Di sini kita ubah menjadi txt.html. Kemudian masukkan tempat tanggal lahir. Nah, kemudian kita tambahkan lagi logic. Kita tambahkan lagi else if. Kemudian kita pilih logic sama dengan dimana logic ini untuk memasukkan jenis kelamin, string jenis kelamin. Jadi kita pilih dari sini SPN jenis kelamin. Kita pilih SPN jenis kelamin selection. Kemudian kita buka teksnya, kita ubah menjadi dimana di teks ini kita sesuaikan dengan spinnernya. Kemudian di sini kita tambahkan call notifier toiletnya. Di sini kita tambah masukkan pilih jenis kelamin. Selanjutnya di sini kita tinggal copy aja. Kita copy untuk di bagian, kita tambahkan dulu kondisinya. Kita masukkan di sini untuk di bagian agama sama alamat, berarti ada 2 lagi. Kita tambahkan 1 lagi aja. Ini kita copy, di sini kita ganti menjadi alamat agama. Kemudian kita copy modifiernya. Kemudian kita panggil titik fokusnya. Di sini kita ubah masukkan agama. Kemudian kita ganti menjadi agama. Kita copy lagi untuk di bagian alamat. Kita panggil titik notifiernya. Kemudian kita ganti menjadi masukkan
Nah, kita ubah juga. Kemudian kita panggil request statusnya. Coba menjadi alamat. Kemudian di sini kita akan menambahkan satu else, di mana else ini untuk menampung fruit. Kita tambahkan air fruit. Kita pilih kita pilih ini. Kita masukkan ke sini. Kemudian untuk kolom names-nya kita pilih dari list. Kita pilih dari list. Kita pilih dari list. Next list. List. Nah, karena di dalam Airtable kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kolom, maka kita akan membuat menjadi 4 list. Kita tambahkan kondisinya menjadi 2, 3, 4. Kita tambahkan menjadi 4 karena tadi kolom di Airtable-nya ada 4. Kemudian kita duplikat lagi untuk values-nya. Kemudian di bagian teksnya kita duplikat, kita ubah menjadi nih, kok dari nama dari kolom di data Airtable-nya, nomor pendaftaran, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan alamat. Dan penulisannya juga harus sama, mau huruf besar, huruf kecil, jadi harus sama. Di sini yang pertama kita buat nomor pendaftaran. Nomor pendaftaran. Kemudian kita copy lagi untuk nama. Kemudian kita copy tempat tanggal lahir, TTPL. Kemudian jenis kelamin. Kita tambah lagi. Tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian agama dan alamat. Kemudian di sini ada agama, kemudian kita duplikat lagi untuk alamat. Ini karena kelebihan ya, berapa ya? Ini duplikat. Nah, untuk di bagian values-nya kita duplikat dari ini, kita duplikat lagi dari sini sesuai urutannya. Di sini untuk teks nomor, kemudian kita duplikat lagi nomor untuk nama, kemudian kita duplikat untuk pada tanggal lahir. Kemudian untuk di bagian jenis kelamin, karena kita menggunakan spinner, kita pakai yang ini. Kemudian di sini kita duplikat lagi untuk di bagian agama dan alamat. Kita ubah agama, kita duplikat lagi menjadi alamat. Sudah selesai. Kemudian di sini kita copy bagian notifier show alertnya. Di sini kita ubah teksnya menjadi data berhasil ditambahkan. Di mana notifikasi ini akan muncul jika semua data-datanya sudah terisi, maka nanti akan muncul notif data berhasil ditambahkan.
Kemudian ini sudah selesai. Nah, di sini kita akan menambahkan suatu kondisi di mana jika kita sudah menginput suatu data, kemudian text box-nya akan kosong, kita di sini akan menambahkan dari txt nomor, kemudian kita pilih set txt text. Kemudian kita taruh di bawah sini. Kemudian kita beri teksnya. Kemudian teksnya kita buat kosong. Kemudian di sini kita editor lagi. Kemudian kita duplikat lagi untuk di bagian nama. Kemudian di sini kita duplikat lagi untuk di bagian tingkat pengelatihan. Nah, untuk di bagian jenis kelamin, kita pilih dari SPN. Kita pilih yang set jenis kelamin selection. Set jenis kemudian ini kita duplikat, kita ubah menjadi ini kosongkan aja. Kemudian kita duplikat lagi untuk bagian apa ini, jenis kelamin, agama, dan alamat. Kemudian kita taruh di kolom misalnya. Kemudian kita copy dari sini. Kita copy ini. Kita tarik ke bawah. Sudah. Selanjutnya di sini kita akan tes aplikasinya di dalam aplikasi Kodular dalam handphone. Kita coba kita tes kemudian kita coba bagaimana tampilannya jika sudah dijalankan. Kita selanjutnya kita coba buka. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita coba hapus ini pinnya ini, pin ini kita coba hapus dulu di bagian desainernya. Ini di text boxnya, ini pinnya kita hapus semua biar dia tidak terdeteksi. Hapus ini juga. Nah, sekarang kita coba buka. Nah, di sini kita coba terlebih dahulu untuk tidak memasukkan datanya. Kita coba, kita klik input. Kita klik input, maka akan muncul notif masukkan nomor pendaftaran. Jadi, kita harus masukkan dulu datanya. Nomor pendaftarannya contoh 001 nama Putri dan Dani untuk mengatur 28. Kita coba dan 28 November 2001 dan selama perempuan agamanya Islam, alamatnya Jalan Mangga. Nah, kita kemudian di sini kita coba input. Nah, nanti akan muncul notif data berhasil ditambahkan, kemudian nanti datanya akan
akan muncul ke dalam ini. Nih, akan muncul ke table-nya. Untuk bagian desain blok input sudah selesai. Kemudian di sini kita masuk ke button edit. Sekarang kita akan buat menu editnya menjadi berfungsi. Caranya yaitu kita akan menarik data yang ada di Airtable ini. Kita tarik Airtable-nya dengan menggunakan modular agar bisa diedit. Jadi konsep datanya ini kita tarik secara per kolom. Jadi kolomnya ini ada nomor pendaftaran, ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan alamat. Bagaimana caranya untuk kita menarik per kolomnya? Di sini kita tambahkan spreadsheet pada storage. Spreadsheet kita tambahkan menjadi 6, 1, 2, 3, 4, 6. Kenapa 6? Kenapa 6 spreadsheet? Karena kolom di data Airtable ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita buat spreadsheet-nya menjadi 6. Kemudian di sini kita ubah namanya biar gampang nanti dalam blocks-nya. Kita ubah menjadi air nomor. Kemudian ini kita ubah menjadi air nama. Kemudian yang ini kita ubah menjadi air tempat tanggal lahir. Kemudian yang ini air jenis kelamin. Kemudian ubah ini air agama. Kemudian yang ini terakhir air alamat. Nah, sudah selesai. Jadi ada 6, yaitu kolom nomor, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan alamat. Nah, karena di sini database-nya masih sama, karena dia masih dalam satu database Airtable, jadi untuk menambahkan APK dan base ID-nya, kita copy saja dari yang sebelumnya, dari Aircode. Kita copy saja APK-nya ke air nomor, kita copy semuanya. Ini juga. Nah, untuk base ID-nya juga kita copy saja biar mempercepat. Nah, untuk tabel name-nya sama. Kita copy lagi. Ini kita ubah usia dari itu, kemudian itu usia baru, jenis kelamin juga, jenis agama, dan alamat. Nah, untuk bagian view name-nya kita pasangkan saja. Nah, kemudian kita masuk ke bagian blocks-nya. Nah, untuk di bagian input ini kita collect saja biar dia tidak menyengat. Kemudian di sini kita tambahkan variabel. Kita pilih initialis. Kemudian di sini kita bisa tambahkan variabel yang inisial global. Di mana inisial global ini sama dengan array. Fungsinya sama, yaitu untuk menampung data dalam jumlah yang banyak.
Nah, tadi kan kita mengambil data dari Airtable-nya itu per kolom, sedangkan datanya lebih dari satu. Jadi di sini kita ubah dulu di sini namanya menjadi nomor pendaftaran. Kemudian kita tarik list yang create and copy list. Jadi di sini kita udah ubah inisialnya, ada array-nya di sini kita buat menjadi nomor, dan isinya masih kosong. Jadi di sini kita akan menarik data dari kolom Airtable-nya dari sini dan akan kita masukkan ke dalam sheet. Ini kita duplikat saja, sesuaikan dengan berapa kolom di Airtable-nya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita buat 6. Yang kedua, untuk nomor, kemudian di sini kita ubah menjadi nama, kemudian kita lagi dari sana kita jenis dan di sini kita pilih yang air nomor. Kita pilih screen 1, kemudian kita pilih yang inisial, kita taruh di sini. Jadi apabila screen 1 ini kita klik, maka dia akan menjalankan perintah. Kemudian kita tarik lagi untuk air nomornya, kemudian kita pilih create row, get, kita pilih get column, kita taruh di sini. Nah, di kolom ini kita tarik teks yang ini, kemudian kita buat sesuai dengan kolom pertama. Kolom pertama ada nomor, kita pilih nomor. Kemudian untuk next recordnya, kalau kita memakai Airtable ini, dia maksimal hanya bisa mencapai 1200. Di sini kita pilih dari match, kita pilih yang ini menjadi 1200. Kemudian kita pilih lagi dari air nomor, kita pilih yang get column yang ini, kita di sini. Kemudian kita pilih variabelnya, menjadi, kita pilih yang ini, kita pilih 1, kemudian pilih global nomor. Kemudian kita ambil value ini, kemudian kita copy ke sini, kemudian ini kita ubah menjadi air nomor, kita ubah menjadi air nomor, kemudian menjadi air nomor. Kembali di sini, kita ubah menjadi air global nama, kemudian ini kita ubah menjadi global nama, air nama, kemudian ini kita ubah menjadi nama, kemudian ini kita copy, menjadi nama, ini kita ubah menjadi terus nama, kemudian ini kita ubah kemudian kita ubah menjadi TTL.
Kemudian kita copy lagi. Ini kita ubah menjadi RTKL, kemudian ini menjadi global lincoln. Kemudian ini kita ubah menjadi jenis kelamin, ini kita ganti jadi jenis kelamin. Kemudian di sini kita copy lagi untuk bagian sistem agama. Ini berarti jenis kelamin ini. Di sini kita ubah menjadi agama, kemudian ini agama, kita ubah teksnya menjadi agama. Kemudian kita copy lagi. Kita copy untuk kemudian di sini kita duplikat lagi untuk di bagian alamat. Kita ubah airnya menjadi alamat, kemudian global. Kemudian globalnya kita buat global alamat. Ini kita hapus. Kemudian di sini kita tarik inisial dari variabel inisial lokal. Nah, jadi di sini inisial ini inisial yang ini tuh sama dengan inisial global ini. Yang membedakannya adalah kalau dia inisial global ini, dia bisa digunakan oleh semua fungsi. Jadi fungsi yang di dalam ini bisa masuk ke dalam inisial global ini. Berbeda dengan yang ini, kalau yang ini dia hanya bisa digunakan di dalam ini saja, di dalam kolom ini saja. Nah, kemudian di sini kita tambahkan list, create entity list. Kita pilih list, kemudian create entity list. Kemudian ini kita ubah dulu menjadi list. Kemudian untuk perulangan kita pilih control, kita pilih for each. Kemudian yang ini bisa kita delete. Jadi sudah kita tambahkan for each ini. Jadi for each ini adalah perulangan di mana tadi kan datanya bisa lebih dari satu. Jadi artinya datanya bisa masuk secara berulang. Kemudian di sini kita pilih lagi list yang length of list. Kita taruh sini. Lalu kita copy value-nya. Kemudian kita letakkan di sini. Kemudian kita ambil add item to list. Kita taruh di sini. Kemudian kita pilih get list. Kemudian di sini kita tarik lagi make a list untuk itemnya. Kemudian di sini kita pilih select. List. Kita taruh di sini. Kemudian get-nya kita duplikat. Kita ubah menjadi get global nomor. Kemudian di sini kita copy get number-nya untuk di bagian index. Kemudian kita tambahkan kondisi item.
Kemudian kita ambil teks kosong. Di sini kita beri jarak selesai. Di mana selesai ini untuk memberi jarak ini kita copy saja. Tadi kita tambah lagi kondisinya. Ini kita ganti menjadi global nama. Kemudian di sini kita pilih yang set elemen, kita taruh. Kemudian kita duplikat dari get listnya. Ya. Selanjutnya untuk di bagian sini, di bagian item, kita ubah dia menjadi mana. Kemudian selatnya dan sini kita tambah dan kita tambah. Nanti kita tambah kondisi string, kita masukkan ke sini, kemudian kita masukkan ya. Kemudian di sini pada list stiker kita tambahkan list stiker, kita tambahkan yang when list stiker after picking selection. Kemudian di sini ada txt nomor, kita ambil set txt nomor label. Kemudian kita pilih logic, kita pilih yang false. Kemudian kita copy, kita ubah menjadi txt nomor. Kemudian kita lagi untuk bagian apa ini, nama, tempat tanggal lahir ya kan. Kita lagi nama, tempat tanggal lahir. Kita lagi untuk agama dan alamat. Nah, untuk ini kita ambil dari txt nomor yang set txt nomor teks, kita taruh di sini. Kemudian kita copy yang select list item list, kita taruh sini. Kemudian ini kita ganti menjadi global nomor. Kemudian untuk indeksnya kita ganti menjadi, terdiri dari list stiker, kita pilih yang list stiker selection index. Kita taruh di sini. Kemudian tinggal kita copy saja. Di sini kita ubah menjadi global tempat tanggal lahir. Di sini juga kita ubah tempat tanggal lahir. Kemudian di sini kita duplikat lagi untuk global agama. Ini kita ubah jadi global agama. Kita duplikat lagi untuk alamat. Kemudian di sini untuk di bagian inner, di bagian jurusan kita pilih dari SPN, kita pilih selection index. Kita taruh di sini.
kemudian ini kita copy, kita ganti menjadi ini. Kemudian kemudian ini kita collect saja, kita collect. Kemudian di sini kita akan bikin untuk button edit. Kemudian kita pilih when button edit klik, kemudian kita pilih control, kemudian kita pilih if untuk menambahkan kondisinya, kita pilih logic sama dengan, kemudian kita ambil btn text dari btn edit, set btn edit text. Kita ambil ini btn edit text, kemudian select list item listnya kita copy. Bukan sana guys, kita copy yang ini, kemudian kita ubah menjadi edit, kemudian kita copy dari ini, kita extend dulu, kita copy yang bagian ini saja, kita copy ini, kemudian kita select lagi, kemudian kita taruh sini, kemudian kita pilih klik, kemudian tinggal kita duplikat saja, kita ganti menjadi tanggal lagi ya, kita duplikat lagi untuk nama, tanggal lagi ya, agama, kemudian kita duplikat lagi untuk alamat. Kemudian di sini kita ambil lagi di button edit, kita pilih button edit, kemudian kita pilih set btn edit text, set btn edit text, set btn edit text, salah yang set kemudian teksnya kita duplikat, kita ubah menjadi simpan, kemudian kita ke AirCrude, kemudian kita pilih update row, yang kita letakkan di bawah sini, kemudian kita tambahkan kondisi else, kita tambahkan kondisi else, kemudian kita ambil stiker selection index ini, kemudian kita tutup lagi, kemudian kita letakkan di sini
Kemudian untuk kolom dan value-nya kita bisa ambil di bagian button input. Kita ya biar gampang. Nah, kemudian yang di bagian ini tinggal kita duplikat. Yang ini juga kita duplikat. Nah, kita tutup lagi. Kemudian kita letak lagi di atas. Biar tidak makan banyak tempat. Kemudian tinggal kita letakkan di sini, yang ini di bagian value. Kemudian pada modifier kita tambahkan kemudian di sini kita tambahkan notifiernya, kita pilih yang show alert, kita letak di sini. Kemudian untuk notifnya kita ubah menjadi data berhasil diubah. Kemudian di sini kita ambil lagi untuk txt nomor. Kita pilih txt nomor. Kita pilih kemudian di sini kita tambahkan set txt nomor teks. Kemudian motifnya kita matikan, kita pasangkan. Kemudian kita duplikat di sini untuk di layar. Kemudian ini untuk ini kita buat nama dan kita duplikat untuk agama. Kemudian kita duplikat lagi untuk bagian alamat. Nah, kemudian untuk yang di jenis kelamin kita ambil dari SPM jenis kelamin, kemudian sex selection jenis kelamin, kemudian sex selection jenis kelamin. Kemudian di sini kita buat menjadi, kita copy menjadi pilih, kita copy aja dari sini buat menjadi tidak. Ini kita taruh di bawah, nah, di bawah, kemudian kita panggil untuk button edit. Kemudian di sini kita ubah menjadi edit. Kemudian kita tarik lagi di bagian R ini, dimana jika kita ini bertujuan untuk dimana ya kita sudah selesai.
mengeditnya, datanya akan tersimpan dan selesai. Kita taruh sebelah sini. Nah, kemudian di sini kita akan coba lagi pada aplikasi kedua ini. Refresh, kita refresh dulu. Kemudian di sini kita akan membuat tombol batu refresh. Ini kita duplikat, kita masukkan ke data yang input. Setelah di data yang input, di sini data yang input ini. Kemudian di sini kita expand dulu. Kemudian kita taruh di bawah. Kita masukkan ke sini. Kemudian kita select. Kemudian di sini kita ambil button refresh. Kita pilih yang ini. Kemudian kita ambil notif. Terus 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 kita pilih save progress. Save progress dialog. Kita taruh di sini. Kemudian ini prosesnya menjadi lebih. Kemudian ini titlenya kita kosongkan. Kemudian kita duplikat lagi file airman. Kemudian kita duplikat yang ini. Kita masukkan ke sini. Kemudian kita ambil lagi modifier, kita cari, kita pilih business progress dialog. Business progress ini kita taruh di sini. Kemudian di sini kita akan masuk kemudian di sini kita masuk ke button delete. Kemudian kita masuk ke button delete ini. Kemudian kita pilih yang ini.
agar tidak terjadi salah-salah hapus. Jadi kita di sini akan menambahkan notif. Kita pilih notifier, kemudian call notifier. Kita pilih custom dialog, kita sini. Kemudian kita ambil yang custom dialog. Oke. Close dialog, kemudian kita di sini. Nah, untuk message-nya kita buat di sini, kita tambahkan login hapus. Itu hapus data. Kemudian untuk detailnya kita kosongkan. Untuk button text-nya, button text 1 kita buat tiga pilihan, yaitu yang pertama ya atau tidak. Untuk yang cancelnya kita ubah menjadi pause. Nah, kemudian jika kita klik ya, maka apa yang terjadi? Kemudian di sini kita ambil dari notifier. Kita ambil yang after khusus. Nah, kemudian kita pilih control. Then jika kita tambah logiknya sama dengan, kemudian kita pilih get choice. Nah, jika kita pilih ya, pastikan data huruf yang di sini sama dengan data yang ini. Kemudian kita ambil di ayat code, kita pilih delete row. Nah, jadi apabila kita klik ya, maka delete number. Ini kita pilih split sticker, list view selection, view selection. Kita letakkan di sini. Nah, kemudian kita pilih lagi notif to alert. Kemudian kita tambah teksnya data berhasil dihapus. Kemudian untuk txt, kemudian untuk kita pilih set txt nomor ini. Kemudian teksnya kita push sertifikat. Untuk yang ini kita kosongkan. Kemudian kita copy menjadi nama. Kemudian sertifikat lagi untuk tempat tanggal lahir. Kemudian kita sertifikat lagi untuk agama, dan satu lagi untuk alamat. Untuk SPN Prodi kita pilih yang SPN selection set.
Kemudian teksnya ubah menjadi tulis. Kemudian pada BTN delete kita ubah BTN delete, kita tambah konsol, kita taruh di sini, kita ambil bukan seperti, kemudian untuk txt nomornya kita ambil yang ini, kemudian kita taruh sini, kemudian kita pilih jadi kita ini, kita taruh di sini, ini kita ubah menjadi kemudian di sini kita tambah else, jadi kemudian untuk edit kita ubah sini, saya ini nah karena di kode blockchain ini sudah selesai, kita sudah membuat untuk button refresh, kemudian notifikasinya, button input juga sudah, kemudian di sini kita coba teks tes desainnya di aplikasi Codular Companion. Kita coba tes, kita scan, kita coba nah ini adalah tampilan desain dari pengolahan data calon siswa baru SMP Negeri 10 Medan dengan menggunakan Codular, dan database-nya kita menggunakan Airtable. Kemudian di sini kita coba masukkan datanya, nomor pendaftarannya kita buat, contohnya namanya kita buat Siti Nurlia, tanggal lahir 12 Februari 2000, kemudian jenis kelaminnya kita buat perempuan, agama Islam, alamatnya Jalan Mandolin. Kemudian kita coba input. Nah, maka akan muncul notifikasi data berhasil, maka datanya akan tersimpan. Kita coba lihat di tabelnya. Nah, ini datanya sudah ke input ya, 010, namanya Siti Nurlia,
tempat tanggal lahirnya juga sama. Kemudian kita coba buka di view, apakah dia datanya sudah muncul di view. Belum muncul, maka itu kita coba refresh. Di tombol refresh itu akan muncul notifikasi loading. Kita buka lagi. Nah, datanya sudah muncul di bagian button view. Kemudian di sini kita coba edit, kita pilih dulu datanya, misalnya yang ini. Nah, kita coba edit yang ini. Kita coba pilih dulu datanya, baru ini. Kemudian kita klik button edit. Di sini baru kita bisa ubah. Kita coba ubah. Kemudian namanya kita ubah menjadi kontaknya. Kemudian tanggal lahirnya kita juga ubah 2 Juni. Kita ubah 2 Juni 1999. Jenis kelaminnya laki-laki. Tulisan kita coba simpan. Kita lihat lagi. Kita refresh. Lihat. Nah, datanya akan berubah, yang tadinya namanya Safira menjadi Asep. Di sini kita lihat lagi di bagian tabelnya juga berubah ya. Itu tandanya datanya berhasil. Kemudian di sini kita coba untuk tombol button delete. Kita pilih dulu datanya, kemudian kita pilih datanya, kemudian kita coba delete. Nah, nanti akan muncul notifikasi apakah Anda yakin ingin menghapus data. Jika iya, maka data akan terhapus. Kemudian di sini kita coba untuk memasukkan data yang sama. Contohnya ini tadi. Kita coba yang bagian kita coba ulang. Di sini kita memasukkan data input yang sama. Kita ketikkan dulu kodenya WQREHY. Nah, kita coba masukkan data yang sama di sini. Kita coba Putri Ramadhani, tanggal lahir 28 November 2001, kemudian perempuan, agamanya Islam, alamat Jalan Mandailing. Kemudian kita di sini coba input. Nah, di sini akan muncul notifikasi nomor pendaftaran telah terdaftar. Jadi di sini kita tidak bisa menginput kembali data yang sudah kita buat. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang membuat pengolahan data calon siswa baru SMP Negeri 10 Medan dengan menggunakan database Airtable dan desainnya menggunakan Codular.
Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.